Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 3 ya, tentang analisa sistem oleh saya Sayyidi Rahman, STMkom. Ini bagian dari perancangan perangkat lunak ya, pengembangan dan perancangan perangkat lunak. Salah satunya adalah tahap yang paling awal adalah analisa sistem ya. Kenapa analisa sistem? Ini karena inilah tahap yang menentukan dan tahap yang krusial ya, yang sangat penting. Semakin kita tahu, semakin kita bisa menganalisa sistem dengan baik, semakin baik pula model yang dihasilkan. Ya, semakin baik model, maka semakin bermanfaat ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi nanti memodelkannya setelah analisa adalah modelkan kalau di perancangan sistem, misalnya di FD, ERD dan segala macamnya. Nah, pada tahap ini adalah menganalisa, biasanya dilakukan oleh tim analis. Ya, analisa sistem outline-nya adalah ya, kita bahas apa itu pengertian dalam analisa, apa fungsi analisa, tugas-tugas saat menganalisa apa saja, langkah-langkah melakukan analisa itu seperti apa, dan yang terakhir alat bantu dari analisa seperti apa saja. Ya, ini jadi outline-nya ini yang akan kita bahas. Kita bahas secara singkat saja karena saya menggunakan YouTube ya, tidak menggunakan Zoom karena memang saya dari tadi saya buka Zoom tidak bisa ya. Saya mau bikin jadwalnya tidak bisa dari tadi. Jadi ini saya melalui Zoom, melalui YouTube saja. Oke, selanjutnya pengertian analisa sistem yang menurut McLeod dan kawan-kawan, analisis sistem adalah penelitian terhadap sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui sistem yang telah ada tersebut. Sistem informasi atau sistem komputer tentunya itu diadopsi dari sistem nyata. Ya, kalau di kampus biasanya sistem perkuliahan gitu ya, sistem belajar daring nih, sekarang belajar daring, atau sistem nanti portal ya, portal kuliah kampus. Situ ada sistem universitas yang terhubung langsung, misalnya bisa isi KRS, bisa ada KHS, ada dosen mengisi nilai dan lain sebagainya. Ya, jadi tujuannya adalah menganalisa apa saja yang ada di dalam sistem tersebut ya, apa elemen-elemennya dan atribut-atribut elemen tersebut, dan bagaimana keterkaitan antar elemen, dan reportnya apa saja yang mau dihasilkan. Nah, ini analisisnya di situ ya, baik itu merancang sistem baru ataupun memperbaharui ya. Memperbaharui berarti update dari sistem ya. Jadi harus menganalisis. Jadi siklus analisis ini berulang-ulang ya. Saat pertama membuat, nanti berikutnya nanti saat memperbaharui, dan seterusnya. Sistem akan terus berjalan dan terus ada perbaharuan-perbaharuan. Menurut Al-Fatah, teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Ya, ini berbasis komponen kalau ini. Jadi saya bilang tadi elemen ya, komponen sama elemen sama. Jadi di dalam sistem itu komponennya apa saja, komponen sistem atau elemen dari sistemnya apa saja. Ya, nanti atribut dari elemen-elemen itu apa saja. Ya. Misalnya dosen tuh ngapain aja ya di dalam sistem itu. Mahasiswa ngapain aja di dalam sistem itu, dan segala macamnya. Selanjutnya ada menurut Jimmy L. Goal nih, sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan. Ya, jadi sub-sistemnya yang dibahas-bahas. Ya. Jadi dari sistem secara keseluruhan dianalisislah komponennya atau sub-sistemnya
ya, diidentifikasi di tiap di setiap subsistem itu apa kebutuhan dan permasalahannya. Menurut Zinger, ya, analisis sistem adalah proses pemahaman dan penentuan secara rinci apa yang seharusnya dicapai oleh sistem informasi. Sistem itu mau kemana, tujuan sistem itu apa? Ya tentunya dengan menganalisis semua yang ada, komponen-komponen dan segala macamnya. Ya, tujuannya apa? Ya, menurut Kenneth, yaitu kegiatan menganalisa permasalahan dari suatu perusahaan dan pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan sistem informasi. Ya, jadi apa yang dihadapi oleh sebuah perusahaan atau institusi, ya, atau masyarakat, ya, ya, kamu membuat sistem informasinya, ya, kamu ungkap masalah-masalah tersebut, itulah dia analisis. Jadi intinya analisis itu adalah mengungkap permasalahan dan merancang apa hasil yang akan dicapai, sistem yang akan dibangun, ya. Ya, nanti menggunakan toolsnya, ya, untuk memperoleh model sehingga programmer bisa mengerjakannya. Jadi tim analis dengan programmer itu biasanya berbeda, ya, tapi ada juga yang langsung, ya, dia sebagai analis sistem dan dia sebagai programmernya juga, ya. Tim analisis ini harus mengerti juga UML, DFD gitu ya, nanti untuk untuk menyelesaikannya. Nanti kalau tidak mengerti maka yang akan susah adalah programmernya. Fungsi analis, ya, adapun beberapa fungsi dari sistem analis yang diantaranya itu dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari pemakai atau disebut dengan user. Masalahnya seperti apa sih setiap user? Ya, dulu kalau di sistem perizinan terpadu misalnya, itu banyak sekali membuat izin itu dari A, B, banyak yang nanda tanganinya gitu. Usernya jadi banyak jadinya. Jadi tingkatan usernya setelah ditandatangan ini maka dia ditangani di atasannya lagi. Setelah itu di atas pimpinannya lagi menandatangani dan sampai pimpinan tertingginya menandatangani. Ya, jadi banyak user yang digunakan dan mengidentifikasi user juga berbagai masalahnya harus terpecahkan. Menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Ya. Sasaran yang harus dicapai harus dijabarkan dan harus dapat gitu. Sistem ini mau seperti apa? Jadi orang yang menganalisis sistem itu adalah orang yang tahu seluk-beluk sistem sebenarnya. Semakin mengerti sistem, maka semakin baik pula sistem, ya, komputer atau sistem informasi yang dibuat. Ya. Yang saya maksud tadi adalah lebih tahu sistem secara tradisionalnya atau sistem konvensionalnya, sistem kebiasaannya kita adopsi menjadi sistem komputerisasi. Ya. Dapat memilih metode alternatif dan dalam memecahkan masalah dalam sistem. Nah, metode dalam memecahkan masalah itu seperti apa? Caranya seperti apa? Apakah dia langsung tanya jawab misalnya? Ya, terjun langsung tanya jawab usernya langsung gitu ya. Ya. Atau membaca SOP yang berjalan. Setelah SOP yang berkaitan dengan SOP itu siapa saja kita wawancara dengan setiap yang berkaitan dengan SOP, standar operational procedure dalam sebuah sistem, ya. Dapat merancang maupun menerapkan rancangan sistem sesuai dengan apa yang diinginkan pemakai. Ya. Tentunya yang diinginkan pemakai sesuai dengan SOP juga dan sesuai dengan kaedah sistem informasi, ya. Jadi nggak seharusnya semua pemakai harus diturutin, ya. Tapi kita mengajarkan pemakai supaya bisa menggunakan sistem nantinya. Jadi yang penting tujuan dari penggunaan itu setiap pengguna harus tercapai penggunaannya, tapi caranya jangan kita ikutin bagaimana caranya. Saya nggak bisa seperti ini, itu misalnya pemakai kan, buatnya seperti inilah supaya cantik. Ya itu kan menurut dia, menurut yang lain tidak. Jadi jangan diikuti semua yang berkaitan dengan itu, ya, kemauan pribadi, tapi kemauan
tentang kesisteman, ya, artinya tercapainya sebuah sistem, berhasilnya, oke, kita akan ikutin. Tapi kalau cara penggunaan dan segala macamnya kita yang menentukan, mereka nanti diajarin. Tentunya nanti ada nanti namanya apa ya, training ya, setelah sistem jadi. Nah, tujuan dari analisa sistem berikut ini terdapat berapa tujuan analisa sistem terdiri atas ya, pertama, memberikan pelayanan kebutuhan informasi pada fungsi manajerial dalam pengendalian atau pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Jadi operasional prosedur dari perusahaan, kegiatan operasional perusahaan itu dapat tercover di sistem kamu semua. Jadi semua situ kebutuhan pelayanan informasinya harus berfungsi ya. Nah, selanjutnya membantu para mengambil keputusan. Ya, ini jadi sistemnya juga bisa menyimpulkan, nanti bisa dapat hasil statistik gitu ya, dan segala macam ya, tinggal print dia dapat apa maunya ya. Misalnya keuntungan per bulan berapa ya, atau nanti bisa dapat grafik peningkatan penjualan dan segala macam. Selanjutnya ada mengevaluasi sistem yang telah ada ya. Jadi yang sudah ada itu dievaluasi kembali sesuai nggak dengan yang saat ini. Itu tujuan dari analisis sistem ya. Selain yang di awal-awal ya, menganalisis awal, ini mengevaluasi juga masuk dalam analisis sistem lanjutan. Selanjutnya merumuskan tujuan yang ingin dicapai ya, berupa pengolahan data maupun membuat laporan baru ya. Jadi merumuskan ulang misalnya apa yang mau dilakukan selanjutnya, seperti pengolahan datanya seperti apa, yang terbaru laporan seperti apa. Misalnya sistem perizinan berubah, maka atau sistem di pemerintahan berubah, kamu sistem perusahaan harus mengikuti dalam sistem pemerintahan misalnya. Atau di pendidikan, dulunya cara menilai mahasiswa seperti ini, aturan berubah dari pemerintah, maka dari sistem kamu juga ikut berubah. Jadi ada pembuatan baru, pengolahan data baru. Oke, selanjutnya tugas analisis sistem. Jadi kalau kamu ditugaskan sebagai analisis sistem ya, maka yang dapat kamu lakukan adalah yang pertama adalah mengumpulkan dan menganalisis semua dokumen, file, formulir yang digunakan pada sistem yang telah ada ya. Pembukuan keuangannya seperti apa, kamu lihat itu. Jangan nanti kamu pukul rata dengan sistem-sistem yang ada, tinggal ngadopsi. Berarti orang yang mengubah sistemnya ke sistem kamu nggak bisa ya. Tapi harus kamu analisis kebutuhan mereka itu dari dokumen-dokumennya, termasuk dokumen SOP di situ, file-filenya, bagaimana surat menyuratnya, bagaimana cara menyajikan datanya, bagaimana cara dokumentasi laporannya, bagaimana cara menyajikan tabel-tabel, itu harus dianalisis. Selanjutnya yang kedua, setelah dapat menganalisis semua itu, lanjut menyusun laporan dari sistem yang telah berjalan dan mengevaluasi kekurangan-kekurangan pada sistem tersebut dan melaporkan semua kekurangan tersebut pada pemakai. Ya, ini misalnya ini ada yang kurang, ini segala macam, ini kalau ya. Selanjutnya merancang perbaikan pada sistem tersebut dan menyusun sistem baru. Jadi ini apa, ajukan ini yang harus dibuat. Ini kalau dia sistem apa ya, analisis lanjutan yang terakhir. Nah, ini kalau yang pertama ini di awal-awal ini semua ya. Dan yang kedua juga ya, kalau ada kekurangan didiskusikan sesama semua user, ini biasanya seperti ini gitu ya, apa nggak mau diubah seperti ini aja. Ini akan diskusi di sini. Selanjutnya ini merancang, memang kalau ada yang memang perlu diperbaiki ya. Menyusun sistem yang baru ya, atau sistem komputer kalau dari yang sistem yang lama tidak menggunakan komputer, ini disusun menjadi sistem berbasis komputer. Ya, langkah-langkah analisis sistem yang pertama adalah identify,
yaitu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Ini masalah-masalahnya. Selanjutnya understanding, understand yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisa secara kerja dari sistem yang berjalan. Jadi sudah tahu masalahnya, bagaimana analisis kerjanya, yang mengetahui sistem kerjanya. Selanjutnya adalah menganalisa, yaitu melakukan analisa terhadap sistemnya. Ya tadi apa-apa saja yang diperlukan dalam sistem. Selanjutnya yang terakhir adalah report, ya, membuat laporan dari analisis sistem yang telah berlaku dalam kurun waktu tertentu. Ya, identify ini ada mengidentifikasi masalah, implementasi titik keputusan, ya, personil kuncinya siapa aja yang ini akan kamu tanya-tanyai di sini, atau nanti kamu kalau sudah sistem jadi siapa yang bisa kamu training, ya, untuk mengajarkan ke karyawan-karyawan lain, ya. Jadi nggak semua karyawan yang kamu harus ajari, tapi misalnya ada personil kuncinya aja, misalnya ada 3 orang aja, mereka itulah yang mengajarin ke perusahaan mereka, ya, misalnya seperti itu. Understand, menentukan jenis penelitian, ya, jadwal penelitian, wawancara, observasi, agenda wawancara, apa saja yang mau diwawancara, hasil penelitian gitu ya. Selanjutnya menganalisis ya kelemahan sistem, analisis kebutuhan informasi, manajemen dan sebagainya. Dan terakhir adalah report, yaitu laporan bahwa proses analisis selesai dilakukan, meluruskan kesalahan-kesalahan mengenai apa yang ditemukan dalam proses analisis yang tidak sesuai menurut manajemen, ya. Minta persetujuan pada manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya, ya. Dan terakhir adalah alat bantu untuk sistem. Jadi tim analis harus mengerti, ya, alat bantu ini, misalnya DFD, ya, ERD, ya, DFD ini untuk data flow diagram dari data itu. Setelah kebagian ini inputnya apa, nanti berubah jadi apa, ya, yang ditargetkan informasi yang disajikan sebagai seperti apa, ini lengkap di DFD. Dan orang yang jadi tim analis ini harus mengerti DFD. Ya, bayangkan kalau dia tidak mengerti DFD, maka programmer tidak akan bisa jalan, gitu, tidak bisa bekerja dengan baik. Dan ini adalah entity relationship, ya, entity relationship diagram. Ini menggambarkan data setnya, ya, keterhubungan antar setiap database, ya, atau tabel. Nah, mungkin itu aja yang sampaikan kali ini. Mungkin saya tidak menambah materi, tapi menjelaskan materi yang sudah ada aja. Saya cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.